Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Adi Indra di Sarjana Perpus. Pembahasan kita kali ini yaitu cara atau alat dalam menseleksi bahan pustaka untuk perpustakaan sekolah di tahun 2022 ini. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, tak bosan-bosannya saya mengajak teman semua, bagi teman-teman yang baru mampir di channel saya ini, silakan tinggalkan subscribe-nya di bawah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman senantiasa mendapat notifikasi ketika saya mengupdate video-video terbaru mengenai ilmu perpustakaan yang saya bahas di channel saya ini. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke pembahasannya. Pembahasan untuk dalam menseleksi bahan pustaka, mungkin teman-teman pustakawan tidak asing lagi dengan namanya seleksi bahan pustaka, karena sebelum pengadaan bahan pustaka kita perlu menseleksi bahan pustaka tersebut sebelum kita beli. Saya membuat beberapa poin dalam menseleksi bahan pustaka. Yang pertama ada katalog penerbit. Bisa teman lihat, ini saya mengambil dua katalog, penerbit Grafindo dan penerbit Mediatama, dan yang saya dapat di waktu sales penerbit tersebut menawarkan produknya atau bukunya ke perpustakaan tempat saya bekerja. Di isi dari katalog penerbit ini ada judul dan ada harga. Di situ teman-teman pustakawan bisa melihat atau mendapat gambaran dari buku-buku yang ditawarkan oleh penerbit tersebut. Yang kedua, yang perlu teman untuk menseleksi bahan pustaka agar tepat sasaran dengan sesuai dengan kebutuhannya, itu buku sampel. Ketika penerbit atau sales membawa katalog penerbitnya, jangan lupa teman-teman juga meminta buku sampel. Gunanya untuk apa, teman-teman? Buku sampel ini kita berikan ke guru bersangkutan. Jadi buku-buku sampel ini akan diseleksi oleh guru yang bersangkutan. Jadi saya ambil beberapa contoh sampel-sampel buku yang ada di tampilan di layar ini, teman-teman. Makanya kalau jika teman-teman mendapatkan katalog penerbit, jangan lupa bawa buku sampel sekaligus. Minta buku sampelnya ke sales tersebut agar mempermudah teman-teman pustakawan dalam menseleksi bahan pustaka. Karena buku-buku tersebut bukan ilmunya pustakawan, teman-teman. Untuk menggali isi dalam buku tersebut, itu adalah ilmunya guru yang bersangkutan. Karena guru tersebut yang membuat RPP dan silabusnya. Makanya buku ini harus sesuai dengan RPP dan silabusnya, materi yang isinya tersebut. Kemudian yang cara untuk menseleksi yang ketiga, itu saya membuatnya juknis bos, teman-teman. Kenapa saya membuat kotak merah ini? Kenapa harus juknis bos dikaitkan? Karena buku-buku yang ada dari penerbit harus telah dinilai oleh kementerian. Ini, teman-teman, saya kotak merah ini. Buku yang dibeli merupakan buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh kementerian. Dan kotak yang bawah juga, teman-teman, dinilai kementerian atau pemerintah daerah. Di kotak bawahnya ada pemerintah daerah sekaligus, teman-teman. Jadi
buku-buku sesuai dengan juknis bosnya teman-teman, agar kita tidak salah dalam pembelian dari sebuah buku. Ketika menseleksi teman-teman salah, maka di pengadaan juga salah teman-teman. Makanya teman-teman harus melihat juknis bos di tahun berapa. Misalkan teman-teman membeli buku di tahun 2022, teman-teman lihat juga juknis bos di tahun 2022 ini bagaimana peraturannya, karena tiap tahun juknis bos ini bertukar peraturannya teman-teman. Jadi teman-teman harus melihat juknis bos. Makanya juknis bos saya letakkan salah satu alat untuk menseleksi bahan pustaka. Bisa teman lihat, misalkan di katalog penerbit tidak ada ditetapkan nilai dari kementerian, maka teman-teman bisa melihat dari buku sampel yang tadi. Sini saya contohkan bukunya teman-teman. Ini yang kotak hitam ini bukunya telah dinilai dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang keempat, kotak saran teman-teman. Ini saya ambil berbagai macam kotak saran, ada koleksi. Maksudnya di sini, jika kotak saran yang diberikan oleh pemustaka atau pengguna perpustakaan itu berdasarkan koleksi, misalnya dia menyarankan koleksi buku ini, koleksi buku ini, koleksi buku itu, dibuatkan judulnya oleh pemustaka. Itu salah satu cara kita untuk menseleksi bahan pustaka teman-teman. Jadi pedoman kita bisa mengambil dari situ. Makanya kotak saran ini salah satu alat untuk menseleksi bahan pustaka teman-teman. Jadi nantinya kotak saran ini kita kumpul mana yang tentang koleksi. Kalau kotak sarannya tentang koleksi, bisa dikaitkan dengan alat untuk menseleksi. Kalau tentang yang lain, misalnya tentang pengembangan, tentang sarana, tentang pelayanan, itu berbeda lagi teman-teman. Tapi kalau tentang koleksi, itu termasuk alat untuk menseleksi bahan pustaka. Jadi kumpulan buku-buku yang kita seleksi berdasarkan katalog penerbit, sampel buku yang kita beri kepada guru, dan sesuai dengan juknis serta kotak saran yang diberikan oleh pemustaka, maka hasilnya seperti ini teman. Jadi ada kumpulan-kumpulan buku yang telah tersusun berdasarkan jenis pengarang dan revisi, berapa jumlah yang kita lakukan untuk pengadaan dari buku tersebut. Jadi teman-teman harus meminta tanda tangan dari guru-guru yang bersangkutan untuk memperkuat argumen teman-teman bahwa buku ini layak dibeli. Setelah teman seleksi bersama pustakawannya dan guru-guru yang ada di sekolah teman-teman. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam literasi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.